apa-apa, Pak, pulpen sama buku aja. Buku aja kau. Tuhan, Tuhannya ini, Tuhannya siapa? Si Major berarti manusia, ciptaan. Nggak ada kelaminnya. Iya, ciptaan kan. Tuhannya si Major nggak punya kelamin. Naiklah Muslim, jangan si gurungin lagi, naik lagi kalian dikata. Nggak nyambung ya. Macet kau lu, macet kau Major. Kau macet Major. Nggak mungkin kau bisa lawan Lugar. Ilmumu nggak ada Lugar. Kau modal menghalang. Ya udah, siapa mama kandungnya Yesus? Kau kebacakan bacaan dia kan? dulu kayak gini kualitasmu sekarang. Siapa mama kandungnya Yesus? Maria. Siapa yang ciptain Maria? Malam itu aja udah dijawab, mutar-mutar. Jadi bolak-balik. Intinya rumusnya itu. Yang diskusi sama yang Muslim aja ya. Siapa mamanya Yesus? Maria. Siapa yang nyiptain Maria? Yesus. Itu aja, Jo. Siapa yang mengatakan menciptakan Yesus? Siapa yang Siapa yang menciptakan mamanya Yesus? Siapa yang mengatakan yang menciptakan Bunda Maria itu Yesus? Lalu siapa yang ciptain Bunda Maria? Yang pernah kejepit pantatmu di apa di pintu, kenapanya? Mungkin kau dulu pernah terlatih kepalamu tapi nggak sadar kau sampai sekarang. Kau turun dulu dah. Kalau enggak kau cari komen lain dah, orang gila. Ya udah kau sana lah, kau cari makan rumput lu, kau makan rumput. Tak ngapain kau dari komal mulim cuma congor ngadilmu. Oh, oke. Ini Bang Major ini hebat sekali Bang Major. Jadi harus sekali pukul ini Bang Major, langsung tumbang. Gimana Bang Major? Kenapa? Oke, saya tanya sama Bang Major. Tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit bahwasanya ajaran yang diajarkan oleh Yesus atau saya ulangi, tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit bahwasanya agama terdahulu yang dianut para nabi dan rasul adalah agama Kristen. Silahkan dijawab. Agama Kristen kan pengajaran Kristus. Kristen itu datang setelah Yesus terangkat ke surga. Yang saya minta tunjukkan data dalam Bible secara eksplisit bahwasanya agama yang dianut umat terdahulu Nabi dan Rasul Ibrahim, Ishak, Yakub adalah agama Kristen. Silakan dijawab. Tidak Bilang ada. Kalau ada, kalau tidak ada, tidak ada. Kenapa? Kristen itu tidak ada. Berarti Kristen itu agama ilegal, ya? Tunjukkanlah dulu. Iya, berarti agama Kristen itu tunjukkan agama ilegal. Agama Islam itu tercatat di dalam kitab. Oke, saya tunjukkan bahwa agama yang dianut oleh Nabi terdahulu adalah agama Muslim. Pertama, qalu amanna billahi wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa nahnu minal muslim. Nabi yang disebutkan tadi di akhir katanya wa nahnu minal muslim, mereka semua adalah muslim. Dalil yang di perjanjian ya bani mana? Ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abraham berkata kepada Ishak dan Yakub, sesungguhnya kalian diberikan agama yang benar dan janganlah kalian mati kecuali dalam beragama muslim. Ya, oke saudara-saudara, jadi saya bertanya kepada Bang Major, tunjukkan data dalam Bible bahwasanya ada kebaca karena Quran itu mengajarkannya. Sekarang oke, saudara-saudara. Sudah di mana saudara-saudara, makanya jangan naik ke komal muslim, jangan sosokan. Makanya Bang Major naik ke komal muslim, jangan sosokan ya. Beda kalau di ini di mana di gereja kau bisa dusta seenaknya, kau bisa bohong seenaknya. Ini ajaran paling mendasar. Quran itu kita terdahulu. Oke. Quran itu kita terdahulu. Paling mendasar toh. Ajaran paling mendasar tunjuk. Iya, berarti Quran itu kita terdahulu. Berarti ajaran Kristen ini, agama Kristen ini agama ilegal. Jawab dulu. Kan kamu kan sudah mengakui tadi agama terdahulu bukan agama Kristen. Berarti agama Kristen agama baru, agama ilegal.
Di mana agama Islam dijelaskan di kitab terdahulu, kok buka Quran di mana? Sabar ya sabar. Tadi kan saya sudah jelaskan. Saya tanya tadi, di mana datanya dalam Bible bahwasanya agama terdahulu Kristen? Kamu jawab tidak ada. Kan? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Tidak ada. Nah, ternyata saudara-saudara yang terkasih yang ada di bawah 568 mata yang memandang, ternyata agama Kristen bukan agama yang benar, bukan agama yang dianut kaum terdahulu. Berarti agama Kristen agama ilegal, penonton. Agama ilegal. Agama Islam di kitab terdahulu di mana ditulis? Silakan. Ya, yang penting agama Kristen agama ilegal ya. Berarti agama Kristen ini buatan siapa? Coba. Iya, sekarang saya tanya. Agama Kristen buatan apa? Silakan. Agama Kristen buatan apa? Buatan siapa? Dari punya si Pelikiti gaya apologet. Aduh, makanya jangan sosokan habis kopi blender. Agama Kristen buatan siapa? Oke, kalaupun nggak sanggup jawab, kamu diam, saya terangkan ya. Agama Kristen buatan siapa, penonton? Jawab, penonton. Aduh. Penonton ternyata pintar. Pintar itu terdahulu pada Major. Kapan kau pintar-pintarnya Major? Pertanyaan aku gak nyambung kau jawab. Ya saya tanya di mana agama Islam di kitab terdahulu? Kau baca Quran, emang Quran kitab terdahulu? Gimana kau pikir? Oke, Quran kitab terdahulu, akan tetapi Quran membenarkan atau terkorelasi dengan kitab terdahulu. Dalilnya mana, penonton? Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayya minat Taurata wal Injil. Kami menurunkan kepadamu Nabi Muhammad Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia yang membenarkan kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Saya mirroring. Tunjukkan data dalam Bible bahwasanya Gospel Yohanes, Markus, Lukas membenarkan Taurat dan Injil. Silakan. Major sampai mati kau tidak bisa dapat tuh jawabannya. Makanya jangan macam-macam nih di sini. Yang saya tanya, kan agama Islam di kitab terdahulu di mana tertulis? Kau baca Quran. Masuk angin. Masuk angin Ustadz Arif. Yang saya tanya, Islam tertulis di kitab terdahulu di mana tertulis? Di kitab terdahulu di mana? Kenapa kau baca Quran? Mencret. Gini, kayak ditanya menceret. Mentalnya sudah jadi buk-buk. Gini loh. Kalau bisa ditanya, ya. Yang berarti penonton, agama Islam tertulis di kitab terdahulu. Agama Kristen agama ilegal dalam artian ya tidak ada legitimasi daripada pencipta alam semesta. Agama Islam hanya diakui sebagai agama, hanya diakui adalah agama, tapi tidak ada pengakuan daripada pencipta alam semesta. Berarti apa bedanya dengan agama-agama sesat lainnya, penonton ya? Ya, cuma diakui tapi tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Agama Kristen agama ilegal. Ya, yang saya tanya di mana ternyata terdahulu dibaca Quran tidak terkorelasi dengan Gospel tidak terkorelasi dengan Injil karena Gospel ini buatan manusia, karangan manusia. Dalam Katolik Identity dijelaskan bahwasanya kepengarangan penonton ya, kepenulisan Gospel Yohanes, Markus, Lukas sampai sekarang tidak diketahui siapa penulisnya. Tepuk tangan, darah Yesus. Ya, agama ilegal, kitabnya ilegal, ajarannya ilegal pula, matinya nanti ilegal pula, penonton. Ilegal pula kematiannya nanti tidak diterima oleh tanah. Ya, selesailah Pak Major. Ya, ada debat terkini agak berbau sedikit, ditanya agak nyambung. Oke, saya mau diskusi dengan Bang Roma ini. Ustadz Miftah, atau mau diskusi Ustadz Miftah? Ini ada Bang Roma. Yang berbobot dulu lah. Lanjut aja. Di mana Islam ditulis di kitab terdahulu. Dibuka surah Al-Baqarah, apalah dibuka. Nanti ku tanya nanti tentang apa, nanti larinya dijawabnya pakai Alkitab. Dari tadi sudah selesai diskusi kita Bang Major. Selesai pula kok. Diskusi baik-baik. Izin Ustadz Arif, saya mau diskusi baik-baik dengan Bang Roma Ustadz Arif ya. Dari tadi perasaanku kita nggak diskusi, kita kumur-kumur dari tadi. Soalnya
Iya, Bang Roma, Timur, selamat malam. Jor. Kau masuk angin, Jor. Mincir kau, Jor. Nggak bawa data dari tadi, Jor. Yang saya tanya, di mana kata agama Islam tertulis di kitab terdahulu di buka Al-Quran? Emang Quran itu kitab terdahulu? Salam sejahtera, salam. Ditinggalkan. Ya. Assalamualaikum teman-teman saudaraku. Waalaikum, Bang Roma. Ya, silakan Ustaz Welik. Iya, mau bahas apa Bang Roma? Kita santai aja Bang Roma ya, karena Bang Roma Aku tanya dulu deh. Ya, enak. Tadi saya Masih ada- kenapa saya ada gas berkaitan lah. Bang Major karena dia Oke. sok-sokan ya. Baik. Dia sok-sokan, ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Masalahnya kok masuk Kita bukan diskusi kumur-kumur tadi, kumur-kumur. Panas dia Mohon, tadi, Felix. panas dia. Ini sudah Felix. bincang dengan Nuga nanti ini malam. semalam ini. Bang Felix. Ya siap Bang Mohon Roma, siap. Felix jelaskan benang merah antara Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub sampai Musa sama dengan Tuhan yang dibawa oleh Nabi Anda. Benang Oke. merahnya di mana? Setahu aku begini, bahwa ya ketika Musa bertemu dengan Tuhan atau Tuhan menemui Musa, Musa bertanya, siapakah namamu? Ya, aku adalah aku, jawab Tuhan begitu kan? Aku adalah aku. Lalu kemudian Musa menuliskan namanya YHWH. Dan Abraham, Ishak dan Yakub, Musa dan nabi-nabi selanjutnya tidak kenal yang namanya Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, langsung saya jawab ya. Sementara Tuhan Anda namanya nggak boleh dirubah, namanya Allah. Nah, di mana benang merahnya ini? Kamu mengklaim bahwa Tuhan yang disembah Musa atau Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah Anda, sementara mereka Itu langsung saya jawab itu silakan, langsung silakan. dijawab ini langsung saya nongolkan ya. Dalam surah An-Naml ayat 9, ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi sudah jelas penonton ya, jadi saya jawab penonton ya, bahwa Allah yang disembah Nabi Musa, yang dikenalkan kepada Musa, kepada Fir'aun dari Musa dan Harun adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Fir'aun pun di akhir hayatnya mengakui bahwa ajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Harun kepada bangsa Israel adalah ajaran yang berserah diri, yaitu Muslim. Dalilnya mana? Surah Yunus ayat 90. Qala amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu Israel wa ana minal muslim. Di situ Fir'aun berkata, aku percaya kepada Tuhannya, ya, Bani Israel yang dibawa oleh Musa dan Harun, dan aku termasuk orang-orang yang Muslim. Berarti dia Muslim, Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas? ini kan seperti klaim. Oke, jadi Sapa jelas? Jempol, Jelas? ya. Tunggu dulu, Pak. Ya, Anda sudah bertanya, saya bertanya balik. Oke, Ya. baik. Saya Tapi jawab dengan data yang literate, Oke. dengan data yang eksplisit. Saya bertanya kepada Bang Roma. Oh ya udah, silakan. Sebagaimana pertanyaan saya kepada Bang Manjur tadi, siapa tahu Bang Roma bisa menjawab. Tunjukkan data dalam Bible bahwasanya agama yang dianut Ishak dan Yakub adalah agama Kristen. Silahkan dijawab. Si apa namanya Abraham, Ishak dan Yakub nggak punya agama dia. Nggak punya agama? Iya, nggak punya dia, nggak punya. Yang ada Oke. adalah Data yang bisa Anda validasi, Tunggu validasi dulu, bahwa tunggu agama dulu. mereka tidak punya agama mana? Tunggu dulu. Oke, baik. Ya, Abraham nggak punya gereja, nggak punya sinagog, nggak punya bait suci atau tabernakel, nggak punya dia, nggak punya kitab suci.
Sesuatu agama dikatakan bisa disebut suatu agama ketika mereka punya sistemnya. Ada tempat ibadahnya, ada cara-cara ritualnya, ada dogmanya, begitu kan? Ada kitab sucinya. Itu agama. Nah, apa yang ya, mengenai apa namanya? Masalah bagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub mengenal Tuhan, Tuhan yang datang ke mereka. Tuhan yang datang ke Abraham dan memilih menetapkan Abraham sebagai bapak orang beriman. Oke, saya tanggapi dulu ya. Saya tanggapi dulu. Saya tanya kepada Bapak. Silakan. Yang membawa Taurat itu siapa? Musa. Yang membawa Taurat siapa? Iya, Musa. Ya Musa. Nah ini dalam Matius 5 nomor 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamanmu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Berarti Taurat, Musa yang membawa Taurat itu membawa agama. Karena sejak manusia pertama itu diberikan sebuah konsep hidup. Adam alaihi wassalatu wassalam diturunkan ke bumi, yang paling pertama diberikan adalah konsep hidup. Makanya agama itu ya definisinya tidak agama kacau, tidak kacau. Karena agama mengatur manusia agar hidupnya tidak kacau, supaya dia bertuhankan Tuhan yang benar, beragama yang benar, supaya matinya menjadi mati yang benar. Itulah sebabnya kalian kacau kehidupannya, karena kalian tidak punya agama, tidak merasa punya agama, padahal para nabi dan rasul itu membawa agama. Ini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak jauh lebih baik daripada ahli Taurat, berarti yang membawa Taurat itu punya agama. Anda memfitnah ya Musa bahwa dia tidak membawa agama. Saya tanya sekali lagi, ya, tunjukkan data dalam Bible bahwa agama yang dianut umat terdahulu adalah agama Kristen, ya, karena saya sudah membantah di sini. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Jujur itu jauh lebih baik. Jujur itu yang kamu tanya tadi apa? Saya berikan jawab. Terus kamu tanya, kamu memberikan narasi lagi tentang apa? Kamu itu zigzag itunya. Itu kan kamu kan mengatakan bahwasanya mereka tidak membawa agama. Kamu kan mengatakan Musa dan Harun itu tidak membawa agama, sementara di sini makanya saya tanya tadi pertama. Makanya saya tanya tadi pertama. Samakan persepsi dulu. Menurutmu definisi ngeles. Jawab dulu. Kalau memang tidak ada data yang bisa Anda validasi bahwasanya agama terdahulu atau nabi-nabi terdahulu tidak beragama Kristen, jawab dulu. Jawab dulu. Unsur-unsur agama itu apa? Tahu nggak? Oke, agama itu mengajarkan, ya. Hanya itu doang. Mengajarkan segala konsep. Nih, saya datang ke kelas. Udah ke kelas lagi. Tadi kan saya sudah menjelaskan Bang Roma, agama itu adalah sebuah konsep hidup agar kita apa? Makanya dalam Al-Quran dikatakan, ketika manusia pertama diturunkan Adam, Allah berkata dalam surah Al-Baqarah ayat 38, "Qulnah bitu minha jami'ah," turunlah kalian ke bumi. "Fa imma ya'tiyannakum minni huda," ketika sampai kepadamu konsep hidup itu, sudah Bang Felix, ganti aja Bang Arif. Ini sabar. Nggak ada otaknya nih. Jelas. Oke, sabar, saya lanjutkan sedikit ya. Panas kau dengarkan Al-Quran. Saya lanjutkan sedikit ya. Bukan panas, tapi kamu nggak nyambung. Ikutilah konsep hidup itu, aturan itu. Kenapa? Supaya apa? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Supaya kamu tidak ada rasa takut dan sedih dalam kehidupanmu. Maka itulah tujuannya orang beragama, memiliki konsep kehidupan, bertuhankan Tuhan yang benar, beragama-agama yang benar, supaya matinya mati yang benar.
Ketika kemudian ada manusia yang Tuhannya tidak jelas, agamanya tidak jelas, tidak ada legalitasnya, maka kematiannya akan menjadi kematian yang ilegal. Makanya saya tanya, kalau memang agama terdahulu bukan agama Kristen, terus agama Kristen buatan siapa? Oke, banyak pertanyaan yang akan muncul. Kalau memang agama terdahulu bukan agama Kristen, terus agama Kristen buatan siapa? Ayo jawab. Kalau memang sudah Anda menyerah, katakan saya KO, saya kalah, saya menyerah. Felix. Baik, Felix. Ini koreksi dulu lah, Felix. Udah dua tumbang Atau nih, tidak, dua jangan tumbang ini. aja. Tumbang si Major, tumbang si Roma, Edis TV seret ke sini. Banyak tumbang orang kau dekat. Tanya tadi di mata tulis tentang agama Islam di kita terdahulu kamu. Sudah dua terdampar kalian ini dua orang jadi mainan saya. Ternyata agama Kristen agama ilegal. Apa kau jawab apa? Ya, siapa lagi yang mau naik? Dahulu kau buka Quran apa? Siapa lagi yang mau saya ruqyah ini? Siapa lagi yang mau saya ruqyah? Enggak usah, enggak mampu ruqyahmu. Malah kau nanti yang balik-balik bambu nanti. Berat saudara. Kenapa saya sampaikan ini Bang Rumah dengan Bang Major? Kenapa saya sampaikan ini? Beribu-ribu maaf. Beribu-ribu maaf. Ini adalah rasa kasih sayang saya kepada kalian. Rasa kasih sayang saya kepada Anda. Kenapa? Saya sangat tidak ingin melihat Anda mati dalam kekafiran. Mati dalam keadaan tidak beragama yang benar. Mati dalam keadaan menyembah sesama Tapi manusia. jangan salah loh, Bang Felix. Itu betul. Ini rasa kasih sayang saya kepada kalian. Betul. Kalau kami menurut Bang Felix, menurut pandangan Bang Felix, kami ini kafir. Kalau ngomong dia Kami juga sama. Kami udah lebih dulu menganggap kalian itu kafir. Makanya kalau memang kami kafir, buktikan. Di mana bukti bahwa kami ini adalah kafir? Nah, sementara kalian, pertama, kenapa saya katakan kafir? Kenapa? Karena agama terdahulu yang diajarkan itu adalah agama Muslim, agama Islam. Menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Allah. Sementara kalian agamanya apa? Tidak ada yang jelas. Yang kedua, sembah siapa? Dan Islam aja berbeda makna. Gimana? Oh, ngomong aja asal maaf. Ayo, monitor. Islam dan Muslim itu berbeda makna. Ayo, siapa lagi yang mau naik? Itu mau diruqyah, sudah keok ini orang. Islam itu belajar. Oke, udah masuk angin ini Major ini. Udah nggak bisa baluap di sini pokoknya ngomong. Baluap. Enggak, asal ngomong aja. Islam dan Muslim sama. Muslim itu orang yang bertakwa ya, beriman pada satu Tuhan. Di mana Islam itu? itu selamat. Di mana itu? Di mana itu Muslim itu kayak begitu? Islam bukan Muslim yang agama. Coba apa arti Muslim? Apa arti Muslim? Apa arti Muslim? Surah berapa tertulis? Allah mau menurunkan agama Muslim di mana? Apa definisi Muslim? Iya, tertulis di mana surah berapa bahwa Allah apa definisi Muslim? Congormu tadi ngomong bla 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 bla. Aku tanya dulu samamu, apa definisi Muslim? Muslim itu orang yang bertakwa kepada satu Tuhan. Di mana tulisan begitu? Coba tunjukkan. Di mana tertulis? Coba tunjukkan. Kan mencret kau. Di mana tertulis? Mana? Dikatakan kalau Islam itu selamat, di mana tertulis? Tunjukkan. Di mana dikatakan kalau Islam itu selamat? Datanya tunjukkan. Ya, tunjukkan datanya. Balik. Islam itu selamat, di mana tertulis? Kau pun belum jawab. Kau ngomong Muslim orang yang bertakwa satu Tuhan. Di mana tulisan begitu? Tunjukkan. Itu kan ajaran agamamu. Muslim itu adalah yang beriman kalau kepada cuma ngomong doang, mulut sama anus nggak ada bedanya. Sama-sama bunyi. Nggak usah nanti ini pun kau sudah macet. Apa definisi Muslim yang benar? Yang beriman kepada satu Tuhan. Di mana tulisannya begitu? Ada di kitabmu ada. Ngarang bebas. Oten ini emang ilmunya cuma ilmu gangsing aja. Bola kolongor. Kau ngomong doang, nggak ada isi. Kau nggak ada ilmu di itu, kau cuma bisa framing doang. Makanya kalau kau diskusi sama aku langsung mention kau berdua masuk mandi kau mencerat. Curhat. Apa laginya? Coba tunjukkan dulu kalau perkataanmu itu benar. Di mana data itu tertulis bahwa Muslim itu orang yang bertakwa kepada satu Tuhan. Apa?
Loh, kok malah nanya sih? Kok duluan yang jawab? Ya kan aku jawab, Muslim itu orang bertakwa. Kau tadi kan ngomong, kau tadi ngomong atau nggak ngomong kau tadi? Kau tadi ngomong apa kentut? Orang berserah diri, orang bertakwa kepada Tuhan. Oh, baru dia bener ini teman-teman. Dia mengatakan Muslim itu berserah diri, gitu dong. Muslim itu definisinya berserah diri. Oke, jadi Islam itu di mana artinya kata selamat? Di mana tertulis? Islam itu artinya selamat. Oke, di mana tertulis? Dinul Islam berarti agama keselamatan. Apa? Oke, siapa yang sudah selamat dari Islam? Yang sudah beragama Islam, yang sudah selamat? Yang sudah selamat dari Islam. Pertanyaanmu Yang coba sudah kau selamat koreksi saat dulu. ini, masuk ke surga siapa yang sudah selamat? Di dalam keyakinan umat Islam, setelah melewati masa atau disebut dengan alam, itu ada empat alam ya, beberapa alam. Yang pertama, manusia itu berada di dalam alam ruh, kemudian berpindah kepada alam rahim, berpindah saat ini kita naungin, yaitu alam dunia. Nah, setelah orang yang sudah selesai di masa alam dunia, mereka saat ini semuanya ada di alam kubur. Setelah di alam kubur itu nanti ada hari kebangkitan. Dan finish Disebut dengan Bang Dito, finish di kubur ya. dikubur dulu. Nah, di alam kubur itu, di alam apa ini tiba-tiba ketawa begini nih. Jadi nggak tahu kan? Sabar dulu, aku belum selesai. Para pengentut. Jadi Islamnya kapan? Pengentut, diam dulu kau. Enggak, artinya Orang selamat. lagi ngomong, Selamat. aku belum Selamatnya selesai. kapan? Aku belum selesai. Dengarkan dulu. Jangan cuma bisa ngentut aja kalian itu. Bau. Enggak, narasi ini tak kayak jemuran, kayak kedodoran, melewar. Aku belum selesai, Major, tukang tambal ban. Jadi manusia terdahulu ada nih bapaknya yang meninggal atau kakek buyutnya meninggal. Itu semuanya masih ada di dalam alam kubur. Termasuk baginda Rasulullah SAW. Namun beliau ada keistimewaan karena utusan Allah. Ya, setelah di alam kubur baru ada alam barzah atau yang disebut dengan alam padang mahsyar. Setelah hari kebangkitan, manusia yang mati tadi itu, dunia udah nggak ada, dunia udah hancur kiamatnya, maka mengalami hari kebangkitan di alam padang mahsyar. Nah, di situ disebut juga yaumul hisab. Setiap manusia akan ditimbang amal baik dan buruknya. Setelah ketahuan, oh amal buruknya banyak, taruh di neraka, mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia. Bagi yang pahalanya lebih banyak, amal baiknya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, lebih berat timbangannya ke amal baiknya, maka ditaruhnya di surga. Terus pertanyaan kamu tadi, apakah ada orang Islam yang masuk surga? Ini pertanyaan kamu bodoh gitu loh. Pertanyaanku bukan itu, kan dikatakan Islam selamat. Sekarang tunjukkan satu orang aja yang sudah beragam Islam, yang sudah Oke, kau diem dulu. Teman-teman Iwan Villa, jawaban serta penjelasan saya sudah mumpuni atau belum? Kalau bagi orang yang masih bertanya padahal sudah dijelaskan dengan dijawab, belum ada satupun manusia yang di alam, yang di surga, itu sudah terjawab. Karena semua manusia yang wafat masih ada di alam barzah, alam kubur. Kau punya kuping rata-rata orang Kristen budek ya. Berarti belum ada Islam dong, karena belum ada Kau selamat. dulu kupingmu itu tiba-tiba Iya, ada berarti belum ada corong, Islam. ada hewan apa namanya itu, ada jangkrik gitu kan. Jangkrik Iya, masuk kupingnya belum ada Major. Islam. Pantesan lubang kupingnya udah gede gitu kan. Sama Kalau kayak belum kupingnya selamat gimana babi. dikatakan Kalau sama Islam? kayak kupingnya tadi disuruh kemana dia Islam itu kan selamat. Dia Padahal nanya belum selamat, apa, masih sudah dalam kubur, dijawab gimana dia dikatakan selamat? kemana. Inilah. Jadi kalau cuma pandai mau polemikus nggak punya dasaran, nggak seperti itu namanya debater. Ini orang apa?
Enggak berkembang kalau sama Major. Dikasih tahu Masalahnya, coba pertanyaannya tunjukkan salah. di dalam teks Arabnya ada nggak di sana surga? Pertanyaan Hah? apa? Surga ada nggak di dalam Islam surga? Surga ada nggak di dalam Islam? Islam Iya. itu agama. Agama Iya, di dalam surga ajaran di dalam Islam ada agama. nggak surganya dalam Quran? Ada nggak surganya di dalam Quran? Iya. Pertanyaan ada kamu nggak perbaiki kandidat dulu. kalau kalian akan surga itu apa? Ntar dulu. Pertanyaanmu ini surga di dalam agama. Makan bodrek, lu kok makan bodrek. Udah gak puyeng aku tengok. Enggak. Pertanyaanmu pertanyaan tolol. Enggak ada nggak tidak dijanjikan diajarkan tentang surga. Enggak, kayak kau orang nggak sekolah. Nggak pernah diajarin cara Enggak, bertanya. di dalam Quran ada nggak dikatakan surga? Ada. Di mana tertulis surga? Jannah. Jannah itu taman. Aden. Adenan. Jannah itu taman. Jannah itu taman gimana sih? Kau ngomong Al-Quran. Kau baca terjemahan. Dalam artian bahasa Arab, jannah itu adalah taman, bukan masuk surga. angin kau. Kau tadi bertanya di dalam Al-Quran apa di terjemahan? Bertanya pun kau udah salah. Dibahas dalam bahasa Arab, ada nggak tertulis kata surga? Yang artinya surga itu ada nggak? Jannah kau bilang. Jannah itu artinya taman, bukan surga. Jannah itu surga. Surga itu tata kosakata dalam bahasa Indonesia. Yang makna kosakata itu di KBBI diserap dari Jannah apa? Coba googling dulu di KBBI aja, Jannah itu tetap taman. Nggak sekolah aku rasa kau Major. Makanya kau jangan suka tidur pun beringin kau. Kau nggak sekolah, kau kebanyakan minum double L. Minum captikus dong. Enggak, kau dari surga, di bawah surga. Kalian itu belum mengenal surga, belum ada surga. Makanya kalian belum sebenarnya masih mengenal Islam. Islam itu belum masuk kalian, masih. Islam itu harus selamat. Ngeklaim. Jadi kalau kau udah selamat, Nggak kau ada Islam. ilmu, nggak ada ilmu ngeklaim. Bertanya aja salah. Sekarang ngeklaim. Orang komplit bodohnya. Jadi masalahnya selamatnya di mana gitu? Selamatnya di mana Apa? kalau kau Islam? Selamatnya di mana? Kan saya tanya tadi, di mana satu orang aja yang sudah beragama Islam sudah mati, yang sudah selamat? Kan masih di alam kubur semua. Iya, berarti kalau di dalam kubur berarti belum selamat. Masih belum melalui frase itu. Iya, berarti belum ada yang selamat, belum ada yang Islam. Ada aja. Bongok kali kau. Pertanyaanmu udah salah. Pertanyaan orang bodoh. Enggak, bukan nggak bisa napas. Tapi pertanyaanmu itu pertanyaan anak TK pun bertanya nggak kayak gitu loh. Ya ada. Anak TK itu kalau diajarin, mulai merepet-merepet kalau anak TK itu dikasih tahu, kita nanti melalui frase beberapa alam. Sebelumnya nak, begini deh, dengerin deh. Sebelumnya kita menjadi manusia ini, kita hidup di alam roh. Kemudian berpindah kepada alam rahim. Saat ini kita di dunia, maka disebut alam dunia. Setelah alam dunia, ada alam kubur. Setelah alam kubur, ada alam yaumul hisab. Itu baru nanti dipilihkan antara surga dan neraka berdasarkan dari kelakuannya. Bagaimana orang melihat itu bahwa dia meninggalnya husnul khotimah atau dengan cahaya, dengan hidayah pasti dijamin masuk surga? Itu nampak. Di mana? Orang yang tidak takut dengan kematian hanya takut kepada Allah. Maka meninggalnya itu sudah ada 40 tahun lamanya dikubur. Waktu ada proyek pembangunan jalan tol, kuburannya kekeruk. Jenazahnya utuh. Itu. Sekarang kalau Major mati, dikasih peti supaya nggak hancur dagingnya. Begitu diangkat petinya udah nggak ada. Baju jasnya aja yang tersisa itu pun udah komo. Berarti surga sudah ada sekarang? Surga itu sudah ada? Sekarang gue tanya samamu. Jangan lari dulu, surga itu sudah ada?
Surga itu sudah diciptakan. Sudah ada. Bagaimana tidak diciptakan? Dari mana kita melihat surga itu sudah ada? Bagaimana kita meyakini bahwa surga itu sudah ada? Penciptaan Nabi Adam alaihissalam itu sudah di surga. Sudah di surga. Makanya sudah di surga. Sebentar surga belum ada diciptakan. Sebentar lagi surga sudah ada. Di mana surga belum diciptakan? Di mana, Major? Di mana surga belum diciptakan? Saudaramu, surga belum diciptakan. Nanti kami akan masuk surga. Surganya belum ada. Di mana surga belum diciptakan, dalilnya coba. Saudaramu tanya saudaramu yang diskusi itu. Inilah orang Pongo. Yang kau hadapin sekarang itu Kang Mas Dito. Kang Mas Dito mantan Katolik, yang kemudian mendapatkan hidayah kebenaran beragama Islam dari fakta saintifik, menggunakan akal pikiran yang jernih, tidak mengeraskan hati, memikirkan, bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari manusia. Ini kurasa kau dulu waktu Katolik jaga parkir, kau rasa dulu, makanya kayak gitu kau pindah agama. Udah nggak usah kemana-mana. Sekarang tunjukkan samaku. Iya. Kalau kamu orang Kristen, dengarkan dulu, gantian lah. Kau bilang surga sudah ada. Masa mau jago bertanya sih? Karena aku udah jawab tadi. Surga itu sudah diciptakan. Dari mana kita mendapatkan hal itu? Nabi Adam alaihissalam diciptakannya di surga. Termasuk Bunda Hawa. Itu dalil, itu data. Seluruh umat Islam akan melihat penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya bukan di bumi. Itu sekarang aku tanya gantian samamu. Orang Kristen suka koar-koar. Ikut Yesus hadiahnya surga. Ikut Yesus masuk surga. Coba tunjukkan di mana perjanjian lama itu menerangkan tentang neraka. Yang kita bahas surga, yang saya tanya di mana di perjanjian lama, sebutkan terjemahannya bahasa Indonesia, LAI buat dari Kejadian sampai Maleakhi ada ditulis neraka. Jawab. Woi, jawab. Apa pertanyaanmu? Tunjukkan satu dalil saja. Kejadian sampai Maleakhi dituliskan tentang neraka. Neraka. Tunggu. Jawab. Tunggu, sabar. Pakai dulu sempakmu. Jawab. Oi. Sabarlah. Jawab. Lama kali pun. Butuh berapa lama? Kayak sair berdarah. Butuh itu berapa lama? Siapa yang selamat di orang Islam? Udah, kau jawab dulu. Ku tunggu samamu. Sampai kau nangis darah, ayo. Itu aja kau nggak bisa. Kau bisa. Udah, nggak usah ngomong banyak kau sekarang. Udah nggak perlu lagi kau ngomong banyak, jangan cari datamu. Ayo, Pak Roma mau nunjukin juga. Mau bantu, silakan. Tunjukkan di perjanjian lama, Kejadian sampai Maleakhi. Perjanjian lama budek. Kau punya kuping apa enggak sih? Makanya kau bertanya sungai senakmu aja. Udah dijawab nanti pindah lagi. Nanti ntar lagi kau tanya di yang ku tanyakan di perjanjian lama Kejadian sampai Maleakhi, budek, major, congok. Punya kuping enggak sini? Pertanyaannya jelas. Tunjukkan satu dalil perjanjian lama. Itu udah salah karena
Perjanjian lama Kok salah? baru itu satu kesatuan kitab, tidak kemudian dikotak-kotakan. Enggak, udah, nggak usah koreksi. Nggak usah koreksi pertanyaan saya. Kalau kau koreksi, Tadi kalau Kang kau Dito juga koreksi, kan mengoreksi kau udah sabar pertanyaan. dulu. Kalau nggak mau Sekarang jawab, ketika diam. aku koreksi Kalau nggak mau jawab, diam. Jangan menyalahkan pertanyaan. pertanyaanmu, kamu gak terima gitu. Jangan koreksi, kalian jawab. Kalau nanti dikoreksi, kita lompat kemana-mana. Saya bantah dengan apakah orang Yahudi nggak tahu tentang neraka? Ayo, apakah orang Yahudi tidak tahu tentang neraka? Wahai orang-orang goblok dan tolol, apakah orang Yahudi tidak tahu neraka? Goblok kalian itu. Pertanyaan salah, pertanyaan salah. Longor itu jangan dipelihara gitu loh. Seru kan? Ayo, Anda nggak? Kira-kira saya bisa nggak bertanya dengan pembatasan? Udah dijawab dulu. Dijawab dulu. Nanti kau tanya. 1000 pertanyaan pun ujabanin. Enggak, pertanyaan Anda Sudah, jawab saja. Tuan, ini ku kasih datanya. Di Markus, bacakan Markus 9 ayat 43 ke 48. Perjanjian lama budek. Markus itu perjanjian apa? Markus perjanjian baru tolol. Goblok kali kau. Coba diskusi yang pintar gitu loh. Pertanyaannya itu perjanjian Di sinaknya lama. aja, dia mau cari aman aja. Udah, tari aja. Ada enggak? Kebanyakan curhat. Jangan kelihatan berilmu padahal kosong. Ya kalau berilmu dijawab dong. Ya udah jawab Ya sekarang. orang yang sudah selamat itu, yang sudah Jawab. beragama Islam siapa? Udah, nggak usah lari-lari kau. Nggak usah lari-lari kau. Nggak usah lari-lari kau. Banyak ngelesnya kau. Udah, kutunggu sampai gajah bisa terbang. Dilanjut Ustadz Miftah. Ya, ini ada nasi padang ini oten kan, lanjut aja nggak apa-apa. Jenderal ini, mayor ini nggak dari dulu nggak berubah-ubah kamu itu. Nggak ada berubah. Masalahnya kenapa Nggak berkembang, semua muter-muter? Bukannya mutar-mutar, otakmu itu isinya belak utak semua gitu loh. Ya, lu tetapi gini ditanya kenapa nggak bisa jawab gitu loh? Gitu. Ya tadi kan sudah dijelaskan. Udah. Mana? Jangan sama Major dulu. Major punya PR, dia masih nyari. Jangan ajak dia ini dulu. Yang lain aja, yang lain. Itu. Nasi padang dulu. Nasi padang ini juga kalau nggak salah Kristen ya. Ya, Bang Nasi Padang juga ya. Monitor Bang Nasi Padang. Oke, selamat malam abang-abang Iya, semua. selamat malam. Nah, Mau membantu itu jawaban si mayor itu punya PR. enggak bang, saya mau menyampaikan terima kasih aja bang. Komal ini terutama untuk orang yang belajar itu sangat bersahabat bang. Betul Karena jujur, sekali itu. Tepuk jujur tangan bang, buat saya Pak Nasi tadi Padang. Ya, barusan tepuk tangan dulu. masuk ke Komal Kristen ya bang, Iya. mata pisau namanya. Oke, saya Ketika tepuk tangan dulu tanya buat Abang. Ketika saya tanya itu dia bukannya menjelaskan tapi kayak orang menyerang gitu loh bang. Jadi ya sudahlah. Nah, betul. Nah, Tuh, jenderal, mayor. ini tuh, saya perhatikan tuh, bukan teman. dalam kapasitas itu ya bang, yang keyakinan ya bang, tapi dari cara diskusinya itu saya dari awal diterima dengan baik dan nyaman. Betul. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan pasti saya masuk ke Komal ini. Iya, tapi nggak apa-apa. Silakan kalau mau bertanya juga. Tapi saya sapa dulu Pak D dan guru saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D Sugi, masya Allah. Beliau masih ini. Ya mungkin barangkali Pak Nasi Padang kalau ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan, nggak apa-apa, silakan. Sementara nyimak dulu aja bang, belajar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D, masya Allah, sehat Pak D? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Oke.
Tuh silakan Bang Nasi Padang nih, ada guru-guru kita ini, ada Pak Desugi, silakan. Terima kasih abang-abang semua. Malam ini saya anu aja dulu Bang, saya ikut mendengarkan, ikut menyimak dulu Bang, belum ada pertanyaan. Tapi sekali lagi saya terima kasih untuk apa yang telah disampaikan oleh teman-teman semua, apa penjabarannya, pelajarannya dan penjelasannya Bang. Terima kasih Bang. Iya. Silakan Pak De, barangkali ada yang ini. Monggo Pak De. Ya, temanya apa? Di sini belum sama saudari belum ada temanya, masih obrolan secara mengalir. Ya, Bang Nasi Padang nanya aja dulu Bang. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Balik. Silakan. Apa yang mau dibahas? Biar enak kita punya pembahasan, biar nggak ngalor ngidul. Mayor, Nasi Padang, silakan. Mayor ini udah kejang-kejang Mayor ini. Apa aja kejang, udah naik kau sama saya ya. Tadi udah ketemu belum PR-nya itu dari Kang Dito? Yang udah saya tunjukkan tadi. Lah kan yang dipinta itu kan Ya kalau selera aja diturutin juga bakalan ada. Loh, berarti yang ngomong aja nggak ada. Kau cari tunjukkan di majalah Bobo Neraka, nggak bakalan ada. Berarti tidak ada perjanjian. Tadi yang saya tunjukkan tadi. Yang ditunjukkan itu kan perjanjian baru tadi. Iya, habis kutunjukkan nanti perjanjian lama, nanti di majalah Bobo di mana ada neraka, kau bilang lagi nanti. Itu ilmu si Dito kayak gitu ilmunya. Gila ditanya nggak tahu jawab apa-apa. Yang saya tanya tadi, kalau ada memang Islam itu adalah selamat, siapa orang yang sudah beragama Islam sudah selamat? Oke, saya jawab ya, Bang Major ya. Tapi saya mirroring. Dari tadi kamu bertanya ini, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan bahwasanya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kalian menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Berarti mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Berbicara tentang kenikmatan di sini berarti mereka berada pada suatu tempat yang artinya penuh dengan kenikmatan. Berarti mereka hidup dalam kekekalan. Nah, saya mirroring. Ya, berarti orang yang mati di jalan Allah itu sekarang hidup di sisi Allah. Berarti mereka mendapatkan kenikmatan. Saya tanya kepada Bang Major, tunjukkan data dalam Bible bahwasanya orang Kristen berada pada tempat yang baik sekarang. Silakan. Pertanyaanku, yang sudah mengaku dirinya Islam, yang sudah selamat, siapa yang sudah selamat? Tadi kan sudah dijelas. Siapa dia? Siapa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Berarti semua orang yang mati di jalan Allah, saya kasih ya asbabul nusulnya ayat ini. Ayat ini turun ketika kemudian selesai perang Uhud. Abu Jabir, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makanya dalam sebuah hadis satu-satunya sahabat yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa tirai disaksikan oleh para malaikat dan diketahui oleh Rasulullah adalah Abu Jabir. Pada saat itu, begitu nikmatnya yang namanya mati syahid. Ketika kemudian yang mati dalam membela agama Allah, tapi jangan salah paham dulu, membela dalam artian di sini ketika kita diperangi, bukan memerangi. Ya, mereka yang melawan ketika diperangi, lalu mereka mati, ini yang disebut dengan mati jalan Allah, mati syahid. Nah, di situ dia berkata kepada Allah, sampaikanlah kepada manusia yang ada di bumi sekarang bahwa keadaanku sekarang. Makanya turunlah ayat itu kepada Rasulullah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat walakin la tash'urun. Kami orang Islam paham dan mengerti, menguraikannya. Berarti jelas.
Seluruh orang-orang yang mati di jalan Allah itu ketika membela agamanya, membela kehormatannya, mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Yes, saya sudah jawab. Saya mirroring. Saya tanya, siapa saja orang Kristen yang sudah ya mendapatkan kenikmatan sekarang yang sudah mati? Silakan dijawab dengan Bible. Ya sama ya, kalau di Ya sama. Semua orang yang beriman ya dikatakan di Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang saya tanya orang siapa orang yang sudah selamat di surga? Di mana datanya bahwa mereka sekarang sudah mendapat kenikmatan? Di situ berbicara tentang percaya. Nah, percaya di sini masih dikaji percaya sebagai apa dulu. Nah, yang dimaksud di sini yang sudah secara eksplisit menjelaskan bahwa sekarang mereka sudah mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan. Tadi data yang saya berikan itu data yang eksplisit loh. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian menyangka bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Sekarang mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Kamu menjawab ditanyanya apa, jawabnya apa. Makanya Major, dari pertanyaan yang saya tanya orang yang sudah selamat, Bang Major. Yang sudah selamat siapa dari orangnya? Pertama tadi kita diskusi Bang Major, apa yang kamu tanyakan kepada Muslim sebenarnya akan menjadi perangkap. Sebenarnya akan menjadi perangkap. Kenapa? Insya Allah Muslim pasti akan menjawabnya dengan baik. Kami akan menjawabnya. Selama Anda memang bertanya tentang keimanan, kami akan menjawabnya. Dan kami menjawabnya ya sesuai dengan pertanyaan. Beda dengan kalian. Ditanyanya apa, jawabnya apa. Ya begitu Bang Major, harusnya kamu harus sadar bahwa agamamu itu Kristen tidak akan pernah mampu menjelaskan kebenaran. Mulai daripada agama Anda tidak sanggup menjelaskan agama Kristen, agama benar. Mulai daripada ketuhanan kalian tidak sanggup menjawabnya. Apalagi konsep keselamatan. Tadi saya sambung sedikit. Kenapa Islam dibangkitkan? Makanya definisi jannah tadi atau surga yang didefinisikan oleh Kang Dito itu adalah sebuah taman yang sangat luas, yang di dalamnya ya sangat indah, bahkan sungainya, kerikilnya terbuat dari mutiara. Kenapa? Karena Islam itu dibangkitkan dengan jasad dan roh, lengkap dengan wajah, tubuh, tampan, rupawan. Beda dengan Kristen, karena hanya dibangkitkan dengan roh, maka definisi Tuhan daripada Kristen itu, definisi daripada jannah, surganya Kristen seperti apa? Anda tidak akan sanggup menjawabnya, pendeta pun mencret. Apalagi kamu Major. Ayo, definisi surga di Kristen itu seperti apa? Karena kalian nanti akan dibangkitkan dengan roh. Kalian nanti dibangkitkan dengan roh. Menghindar terus kok menghindar. Ayo. Dari tadi kau lawan saya tidak pernah. Dari tadi kau lawan saya langsung kau mencret. Sudah selamat siapa? Kau tanya lagi sama saya. Tanya lagi sama saya. Ayo. Oke, orang yang sudah selamat itu siapa? Tadi kan sudah dijawab wala taqulu. Orang setiap mereka semua orang yang mati di jalan Allah itu akan selamat. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Sama ketika kemudian Major ini yang oten ini, besok lusa kita ketemu di jalan nih ketemu Felix ini yang selalu ini. Major tabrak saya pakai mobil karena saya pada posisi yang benar, maka kematian saya adalah kematian yang baik. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Pertama, kenapa saya katakan kematian yang baik? Pertama, karena Tuhan saya benar. Allah Tuhan yang disembah oleh Musa, Ishak, Yakub dan Nabi Isa atau Yesus. Yang kedua adalah mati dalam keadaan membawa agama yang benar. Makanya kematian saya wala taqulu lima yuqtal. Itu makanya kami masuk ke dalam surga. Beda dengan kalian. Ketika kalian mati model apapun si Major nanti, Al-Quran menjawabnya. Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina, orang-orang yang kafir. Siapa kafir itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu 3 dalam 1. Telah kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan.
Kalian orang kafir. Tempat kalian di mana? Walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang-orang kafir tempatnya di neraka untuk selama-lamanya. Bahkan Allah mengatakan, may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, maka diharamkan baginya surga. Jelas. Al-Quran. Jelas. Nah, apalagi kau tanyakan Major? Karena kalau saya yang tanya sama Major langsung mencret. Iya, berarti dari penjelasanmu sudah di sisi Allah kau bilang. Berarti sudah ada kebangkitan dong. Mencret. Major, yang dibangkitkan nanti, kamu pahami dulu. Iya, berarti itu sudah ada kebangkitan. Kalau orang udah mati itu sudah di sisi Allah. Dibangkitkan. Kalau Kristen dibangkitkan dengan apa dulu? Jangan lari. Tapi bilang Kristen dibangkitkan dengan apa dulu? Dibangkitkan dengan roh bertakwa. Berarti sudah ada kebangkitan. Apa lagi? Nah, berarti kalau Oke, saya jelaskan ya. Oke, saya jelaskan. Islam itu atau Muslim itu ya akan dibangkitkan dengan jasad. Beda dengan kalian dibangkitkan hanya dengan roh. Beda jauh. Makanya ketika tiupan sangkakala yang ketiga. Tiupan sangkakala yang ketiga, manusia kembali akan disempurnakan dengan jasad. Nanti manusia disempurnakan dengan jasad dengan roh ketika kemudian tiupan sangkakala ketiga yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Adapun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, itu adalah rohnya orang-orang yang mati di jalan Allah. Mereka hidup di sisi Allah dengan penuh kenikmatan. Jelas, kami berbicara sesuai dengan data. Datanya ada, referensinya ada, dan bisa divalidasi. Jelas, Islam bisa menjawab, tentunya dengan dasar. Beda dengan saya bertanya kepada Major tadi, saya tanya, ya, Islam mampu menjawab agama terdahulu adalah agama Muslim. Ditanya-tanya dia Ustaz. Udah nerakanya belum ada, belum nemu dia. Belum nemu. Iya lanjut tuan itu. Tadi udah menjawab nggak ada katanya Kang. Ternyata sekarang kebangkitan tidak ada. Nggak ada kan neraka. Takut juga di sisi Allah. Oke, lalu sekarang kalau kau sudah Ya, menyadari jadi kita di Bible membingungkan. perjanjian Kita lama, cari kau diam siapa dulu. orang yang sudah diselamatkan. Diam dulu, suaramu kayak kaleng robek. Diam dulu. Karena kau sudah mengakui di perjanjian lama itu nggak ada neraka. Orang Yahudi tahu nggak tentang neraka? Jawab. Kau jawab dulu. Apakah orang Yahudi tahu tentang neraka? Pasti tahu dong. Tahu atau enggak? Ayo. Inilah orang yang ngerubah-ngerubah kitab ini begini nih. Ketahuan kan? Ketahuan kan? Orang kau mute. Di mana kau diskusi? Kau tanya orang tapi kau mute. Yaudah. Kau masuk angin kau. Orang Yahudi kira-kira tahu neraka atau tidak? Dia tahu dong. Nah, kalau dia tahu dari mana? Ya, kebinasaan itu neraka, kebinasaan. Neraka. Iya, neraka itu kebinasaan. Longor kamu Major. Oh, nambah ngawur aja kamu. Mayor gimana? Tadi bilang enggak ada. Sekarang ada kebinasaan. Kok kaleng rombeng kok? Enggak ada isi. Di mana tidak ada? Di mana saya tidak ada? Ada yang tidak ada? Tadi katanya nggak ada. Di mana? Tadi bilang udah nggak ada. Katanya nggak ada tadi bilang. Harus perjanjian lama. Jadi perjanjian lama kata kebinasaan. Yang ku tanya apa tadi? Kau pasang profil gambar kuping kau taruh gede, tapi nggak denger rupanya kau pertanyaan tadi. Kau itu pasang gambar kuping loh. Itu kuping kau tempelin di situ tuh buat apa? Kuping kau foto jadi profil itu apa, Major? Justru saya mendengarkan, makanya kau nggak nyambung. Kau apa yang kau dengar? Pertanyaanku tadi apa? Yang sudah selamat di perjanjian lama, kejadian sampai Maleakhi. Kejadian sampai Maleakhi. Ada nggak tertulis neraka? Jawab. Neraka itu adalah kebinasaan. Itu perjanjian lama. Ya, turun dalam kebinasaan. Dari kejadian sampai Maleakhi nggak ada neraka di situ, Mayor. Jangan ngarang. Neraka itu kebinasaan. Binasa dalam perjanjian lama, binasa.
Yang ditanya neraka apa kebinasaan? Goblok kali kau itu jadi orang. Ya udah ayat mana yang menceritakan Masuk angin. kebinasaan? Binasa itu bukan neraka, kebinasaan. Udah masuk angin dia. Lanjut. Ya ya, kebinasaan Coba ayat dia. mana? Ayat mana? Coba. Mayor, ayat mana Mayor? Ini Kang Dito ini ndak mau ngalah, menang terus keinginannya ini. Iya, ditanya nggak mau jawab, tapi bertanya nomor 1. Kang Dito ini suka menang ya. Katanya suka menang, Bacakan tapi Amsal Kang 5. Dito setiap bicara ada Bacakan datanya, nggak Amsal kayak 15 Mayor, ayat nggak 11. ada data itu. Oke, ini nih. Amsal 15 ayat 11. Neraka dan kebinasaan ada di hadapan Tuhan. Betapa lebihnya hati anak-anak manusia. Baca nih, Amsal 15 ayat 11. Hei. Hei. Hei, masih bernapas kalian? Amsal 15 ayat 11. Neraka dan kebinasaan ada di hadapan Tuhan. Betapa lebihnya hati anak-anak manusia. Hei. Kita apa yang kau baca itu? Kita apa yang kau baca? Mana ada kata neraka? Ah, kau ini mengada-ada Mayor. Amsal baca, Amsal. Dia baca TL Pak D. Inilah ular beludak tuh. Baca, mulai tangkis. Udah ku bilang, ntar lagi kau tarik di buku Niaro, di buku Bobo. Nah, itu. Amsal 15 ayat berapa? 15 ayat 11. Amsal 15 ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11. Dunia orang mati dan binasa terbuka hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Mana ada neraka di situ kau? Amsal itu apa? Amsal itu apa? Kau penipu kau. Saya ini pakar Bible, nggak ketemu kata neraka dalam perjanjian lama. Kau mengada-ada kau. Mulai menghindar dia. Menghindar. Didian yang keras adalah bagi orang-orang yang meninggalkan jalan yang benar. Ya kan? Dan siapa benci kepada teguran, ayat 11 ya. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati anak manusia. Yang ditanya itu mana ada kata neraka. Kau ini mana tafsir kau ini. Silakan Bang Dito. Agak jelas Mayor ini. Ditambah-tambah ayatnya sendiri, ditambah-tambah. Ya ini kebinasaan. Goblok, tolol, makan asu, nipu aja. Kalau nggak nipu itu kenapa sih? Nggak ada. Kau paksa-paksa, kau ngambil Bible, kau ngambil Google Chrome. Orang yang sudah selamat di surga siapa? Jawab. Kau mau ngambil dari Google. Gimana ya? Itu diarahkan kepada dunia orang mati. Mamak kau, bapak kau, moyang kau, opung-opung kau yang mati. Itu di neraka maksudmu. Gak ada bener-benernya Uten. Jangan kesurupan kau Dito. Jangan kesurupan kau ya. Kau penipu. Diskusi kau bagus. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Lebih-lebih hati orang. Apa pertanyaanku? Ya. Pemakan babi. Apa pertanyaanku? Mulai. Ada nggak? Mulai. Ada nggak neraka? Orang kuping budak. Ada nggak tertulis neraka? Pertanyaanku itu. Ya ini binasa itu kena neraka. Kalau di itu asumsimu. Itu asumsi goblok. Ya. Yang kutanya tulisan. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Yang kutanya tulisan neraka. Yang kutanya tulisan neraka. Oh jangan nipu. Udah jangan nipu. Yang ditanya tertulis neraka. Pertanyaanmu nggak ada neraka. Ya. Semuanya di mana tertulis neraka? Tangkis saja. Di mana tertulis neraka? Ya ini kebinasaan dunia orang mati dan kebinasaan. Lihat longornya dia. Lihat longor dia. Longor. Amsal 15 ayat 11. Longor dia. Kebinasaan itu neraka. Nih lihat longor kali dia. Sama dengan ya di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengerundakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa.
Oke, saya sapa. Oh, Sutejo turun lagi dia. Kalau Sutejo Bang Kang Dito 11-12 dengan Major. Apa lho Kang Dito senengane njaluk menang ae. Kapan aku iso metak dikei menang lek ngomong karo Kang Dito lho ora tau kalah. Kau nyimak aja di sini penipu. Major, goblok. Kau Gak usah bersuara lagi kau. Jangan ngamuk kau itu. Bukan, kau udah menyesatkan publik. Aku paling bisa emosi kalau sama orang yang pura-pura goblok, nggak jujur, itu loh. Tipe saya itu bagi orang penyesat publik, nggak ada tempat bagi saya. Kita diskusi baik-baik. Pertanyaan saya, di perjanjian lama kejadian sampai Maleakhi, ada nggak tulisan neraka? Kau tunjukkan kebinasaan. Relevan nggak tuh? Jangan paksa, jangan buat orang jadi bodoh gitu loh. Jangan. Diskusi baik-baik kita. Kau usah mengelak. Kau usah mengelak. Udah kau yang mengelak. Jangan nanti kata-kata kotor keluar dari mulut saya. Kau diam dulu nyimak. Kalau mau diskusi. Kalau nggak bersedia kau turun. Kalau nggak bersedia kau turun. Aku paling anti dengan orang penyesat publik. Apanya? Emang datang bantah. Kenapa kau jadi kesurupan? Kau sudah menyesatkan publik, bajingan. Ya, arti dari kebinasaan itu adalah neraka. Pertanyaan saya apa tadi, bajingan? Kenapa di-mute? Apa pertanyaanku tadi? Yohanes 3 dan 16 sudah katakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Udah kalau jadi penyesat publik jangan dinaikin. Buat konyol-konyolan malah kita tidak berkualitas nanti roomnya. Dia hanya bertahan dengan kebodohan. Kita kasihan sama nanti kena mental, dia gila bunuh diri, kita yang salahin gara-gara diskusi begini. Ya, yang mencret kau penipu, betolol nggak sembuh. Jangan menyesatkan publik. Kalau sudah nggak bisa membantah argumentasi, kalau sudah mengatakan iya Kang Dito nggak ada, saya lebih respect dengan orang begitu daripada mengatakan yang memang tidak ada. Oh ada tapi kata lain. Ini wajah apa? Ayo baik-baik kita diskusi. Jangan macam-macam ya. Di sini ada Bible berjalan. Jangan tipu-tipu, kebongkar kalau ketipu-tipu. Tengoklah. Yang lurus-lurus saja. Nggak tahu ya Pak Di. Masa kita mau diarahin katanya tadi di mana? Di Amsal. Ya aku sih nggak percaya. Aku udah baca semua juga. Tapi kalau di King James itu ada tuh hell. Di King James Version itu ditulisnya hell. Ada neraka tuh. Cuman di Indonesia. Cuman di Indonesia. Di Indonesia ini sudah benar-benar melakukan penipuan, melakukan penyesatan publik besar-besaran kepada umat Kristen, menuduh orang Yahudi nggak tahu tentang neraka. Itu poinnya. Jadi kalau dianggapnya orang Yahudi nggak tahu neraka, tahu mereka. Lah kenapa di terjemahan di Bible nggak ada? Karena itu perjanjian lama punya mereka. Kebenaran apa yang mau dibahas? Bahas surga, semuanya surga. Tapi ternyata neraka aja nggak diterangin. Gitu loh. Jadi kita edukatif, masuk ke dalam norma edukasi, jangan menjadi penyesat publik. Ya, sampai dulu yang baru naik, silakan. Thomas A, selamat malam. Haris, selamat malam. Selamat malam. Pak Thomas, Pak Haris. Ini Ustaz Felix ini kalau ingin nyapa nih. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Iya, Bang Haris. Selamat malam, Bang Haris. Bang Haris, tolong monitor. Kalau nggak monitor, saya turunkan, Bang Haris. Bang Thomas. Bang Thomas. Selamat malam, Bang Thomas.
Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan Oh, naik Bang Haris Muslim katanya. Muslim. Oh ya. Ya, Muslim. Itu ada apa? Nulis itu di live chat. Itu Pak De Sugi yang tadi yang naik kita waktu sore itu sudah apa ya, sudah guncang dua-dua itu Pak De Sugi ya, kalau enggak nongol lagi. Siapa lagi Ya, itu? tadi kan asar terus saya turun. Apa Sudah sudah goncang orang kayak gitu? Goncang lah. Kalau orang Kristen itu mau mikir, saya jamin goncang. Cuma Betul. orang-orang yang nggak mikir ini yang paling awet di Kristen itu ya orang nggak mau mikir.